Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, berkat nikmat serta hidayahnya. Alhamdulillah kita dapat kembali melanjutkan pembahasan kitab Imta'ul Asma fi Syarhi Matan Abi Syuja'. Alhamdulillah kita kembali dapat melanjutkan pembahasan ini setelah kami berhalangan selama kurang lebih 2 minggu. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa diaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan bab tajhizul mayyit atau bab pengurusan mayit. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembahasan bab zakat ya. Pembahasan bab zakat, kita masuk ke bab baru. Ini adalah rukun Islam yang ketiga, yaitu bab zakat. Mengawali pembahasan kita, marilah kita bersama membaca Fatihah. Kita khususkan kepada semua guru-guru kita, kepada ulama-ulama Islam, khususnya kepada mu'allif kitab Ghaya wa Taqrib dan juga mu'allifah kitab Imta'ul Asma'. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang akan kita pelajari ini. Ala dina salihah wa kulinatin taibah naqom mafukan al-fatihah. Dan syaitan najim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Baik. Kita masuk pada bab zakat, kitabuz zakati. Wahia lughatan an-numu wal barakah. Nah, zakat ini secara bahasa artinya adalah sesuatu yang tumbuh. An-numu wal barakah, dan keberkahan. Dari pemaknaan secara bahasa ini, kemudian ada ulama yang menyimpulkan bahwa zakat diwajibkan atas harta benda yang ada potensi bertumbuh. Jadi ini ulama yang berpendapat demikian kemudian meluaskan harta yang dizakati ini tidak hanya apa yang disebutkan dalam hadis, tapi juga segala zakat yang punya potensi tumbuh ini kemudian wajib dizakati berdasarkan pada pemaknaan secara bahasa ini. Wa syar'an ismun liqadrin makhsus min malin makhsus yajibu sarfuhu li asnafin makhsusah bi syara'id. Nah, secara syariat adalah nama suatu kadar khusus dari harta yang khusus yang diwajibkan untuk diserahkan kepada golongan-golongan yang khusus, dengan syarat-syarat tertentu. Kadar khusus, karena zakat ini ada kadarnya. Ada kalau zakat harta misalkan 2,5%. Kemudian kalau harta pertanian 5% atau 10%. Nah, yang min malin maksus, yang dikeluarkan dari harta yang khusus yang sudah ditentukan oleh syariat. Yajibu sarfu li asnafin maksuso, yang wajib diserahkan atau diberikan kepada golongan-golongan yang khusus. Bisyara'id, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, zakat ini adalah salah satu dari rukun Islam dan disandarkan pada banyak sekali ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Di antaranya ayat Al-Quran firman Allah Ta'ala, khudz min amwalin sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Khudz min amwalin sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim.
khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari sebagian harta mereka yang menyucikan mereka, wa tuzakkihim biha. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari sebagian harta mereka sebagai bentuk sedekah atau zakat yang mensucikan dan membersihkan mereka dengan harta itu. Nah, ini sama derajatnya seperti sholat. Siapa yang mengingkari kewajiban membayar zakat, maka dia telah kafir. Tajibuz zakatu fi khamsati asya. Nah, ini disebutkan kemudian harta-harta yang wajib dizakati, yang telah disepakati oleh para ulama. Nah, selain pada 5 ini, itu ada sesuatu yang baru. Ini adalah 5 hal ini adalah yang sudah ada di masa para ulama salaf, sehingga mereka bisa menyimpulkannya. Sebagian juga sudah disebutkan dalam hadis dan ada juga yang didasarkan pada dalil qiyas. Diwajibkan zakat pada 5 harta. Wahia, yaitu al-mawashi. Mawashi ini adalah hewan ternak. Kemudian yang kedua al-athman. Athman adalah mata uang. Yang dimaksud di sini adalah emas dan perak. Waz-zuru', kemudian pertanian. Was-samar, buah-buahan. Wa urudut tijarah, dan perniagaan. Fa'ammal mawashi fatajibuz zakatu fi thalathati ajnasin minha. Adapun hewan ternak diwajibkan mengeluarkan zakat atas hewan ternak tersebut pada 3 jenis hewan ternak, yaitu al-ibil, unta, wal baqar, sapi, wal ghanam, dan kambing atau domba. Wa syaratu wujubiha sittatu asya, dan syarat wajibnya seseorang mengeluarkan zakat peternakan itu ada 6. Nah, dari 3 tadi ini, yaitu unta, kambing, dan sapi. Kerbau maka dimasukkan ke golongan sapi. Kemudian ghanam itu adalah kambing. Nah, domba masuk ke itu kambing, golongan kambing. Maka tadi yang pertama syarat wajibnya yaitu al-Islam, harus beragama Islam. Maka bagi seorang kafir tidak wajib melaksanakan zakat ternak di dunia. Adapun di akhirat nanti orang kafir tetap akan diberi atau diminta pertanggungjawaban atas sikapnya yang meninggalkan zakat. Kok bisa begitu? Iya. Orang kafir itu menurut mazhab Syafi'i tetap mereka diwajibkan hal-hal yang diwajibkan kepada umat Islam. Tapi tidak diwajibkan sebagaimana yang di dunia. Nah, artinya mereka itu tidak diwajibkan di dunia tapi dituntut di akhirat. Maksudnya seperti itu. Jadi mereka itu tidak diwajibkan di dunia tapi dituntut nanti di akhirat. Sebagaimana orang kafir juga kalau mereka berbuat baik itu akan menjadi nilai lebih bagi mereka di akhirat nanti, sehingga mereka tidak ditempatkan di neraka paling bawah. Nah, ini nanti kalau ada pertanyaan dari orang non muslim misalkan, bagaimana orang yang tidak beragama Islam tapi dia baik, berarti kebaikannya tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Nah, kita jawab bahwa kebaikan dia ada manfaatnya, tapi itu tidak bisa mengeluarkan dia dari neraka. Tapi itu mengangkat dia tidak dibawa di neraka yang paling rendah. Nah, sebagaimana juga ini kebalikannya. Ketika dia meninggalkan suatu kewajiban, itu tadi zakat dan sholat, itu
dia akan diminta pertanggungjawaban juga nanti di akhirat. Dasarnya adalah di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan penggambaran keadaan ahli neraka, penduduk neraka. Ketika ditanya kenapa kalian tidak masuk surga, kenapa kalian ada di neraka? Para ahli neraka menjawab, lam naku minal musallin. Kami tidak mendirikan sholat, bukan termasuk dari orang-orang yang mendirikan sholat. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya penduduk neraka ini mereka juga termasuk orang kafir itu diminta pertanggungjawaban ketika dia meninggalkan sholat ini. Tapi orang kafir ini kalau misalkan dia ketika hidupnya kemudian dia masuk Islam, maka hilang semua dosa-dosanya. Dia seperti orang yang baru terlahir. Tuntutan sholat yang telah dia tinggalkan selama dia kafir, misalkan dia selama 30 tahun dia kafir, kemudian di umur ke-31 dia masuk Islam, maka tuntutan itu hilang seketika. Dia seperti orang yang baru lahir, tidak punya dosa sama sekali. Dan al-Islam yahjubu ma qablahu. Islam itu menghapus semua yang sebelumnya setelah dia masuk Islam. Kecuali kalau misalkan ada orang Islam, Muslim, kemudian dia murtad. Nah, setelah dia setahun masuk Islam lagi. Nah, orang seperti ini tetap wajib dituntut untuk mengkodok sholatnya, apa yang dia tinggalkan semua selama 1 tahun itu. Mengkodok puasanya, misalkan dia nggak puasa Ramadan. Kemudian kalau dia tidak mengeluarkan zakat, karena dia diwajibkan ketika dalam keadaan kafir tadi, nah itu tetap dia harus dikodok, harus dikeluarkan zakatnya, dirapel. Nah, ini bedanya antara tadi orang yang benar-benar dia awal kafir kemudian masuk Islam dengan orang yang murtad. Adapun dalil bahwa orang Islam itu wajib mengeluarkan zakat, yang dimaksud di sini adalah zakat ternak, itu adalah surat Sayyidina Abu Bakar bin Khattab, Khalifah Abu Bakar bin Khattab, kepada Anas bin Malik, bahwa di dalamnya beliau menyebutkan kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Kemudian syarat kewajiban ini ada syarat wajib, kemudian ada syarat sah nanti. Nah, ini ada syarat wajib dulu. Nah, syarat wajib zakat. Jadi yang pertama syarat wajib zakat ternak adalah Islam. Kemudian yang kedua hurriyah. Orangnya pemilik hewan ternak tadi orang yang merdeka, dia bukan budak. Kenapa harus merdeka? Karena kalau budak dia tidak punya hak milik. Milik budak itu adalah hak miliknya budak itu miliknya tuannya. Apa yang dimiliki budak itu milik tuannya. Maka yang wajib mengeluarkan zakat nanti adalah tuannya. Nah, makanya disyaratkan di sini adalah hurriyah. Dia harus dalam keadaan merdeka. Wal milku tam, kepemilikan penuh. Ya. Bukan kepemilikan yang tidak penuh. Misalkan cuma dipinjemin. Itu tidak milik tam. Wan nisab, kemudian nisab. Nah, nisab ini nanti akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Kita akan jelaskan di bagian berikutnya. Kemudian wal haul. Haul ini kepemilikannya sudah 1 tahun. Sejak dia memilikinya. Ini bagi hewan yang dewasa. Nah, adapun hewan ternak yang baru lahir, maka hitungan haulnya itu ikut hitungan emaknya, induknya. Ini misalkan ada seseorang punya kambing dari bulan Syawal.
jumlahnya 39. Kemudian pas di akhir bulan Ramadan pada tahun itu, pada tahun depannya kan, setelah Syawal itu kemudian tahun baru, baru masuk ke Ramadan berikutnya ya, untuk mau masuk ke Syawal karena apa namanya, haulnya ada di Syawal. Nah, ketika pas akhir Ramadan ternyata, tadi kan punya 39 ekor. Kemudian pas akhir Ramadan lahir satu anak baru, anak kambing. Maka genaplah kepemilikannya itu 40. Nah, nisabnya adalah 40. Nisabnya 40. Ini yang baru lahir ini diikutkan dengan haulnya orang tuanya. Karena orang tuanya, induknya sudah dimiliki dari setahun yang lalu, ya, maka pas nanti di Syawal itu dia pemiliknya harus mengeluarkan zakat. Wasaumu. Saumu ini artinya adalah hewan tersebut diternak dengan cara dilepaskan di apa namanya, padang rumput. Dia tidak dicarikan makanan. Kalau dicarikan makanan, dia ada effort, usaha dari pemiliknya untuk memberi makan, maka tidak wajib zakat. Tidak wajib dizakati. Kalau misalkan dilepas saja, maka wajib dizakati. Nah, bagaimana kalau misalkan hewan ini ketika pagi dilepas, kemudian malam ya, atau sore dicarikan rumput. Jadi pagi dilepas, kemudian sorenya dimasukkan kandang, tapi kemudian dikasih juga rumput. Nah, kalau begini kita lihat keadaannya. Apakah makan dia yang sore ini, kalau nggak dikasihkan ke hewan tersebut, dia bisa kelaparan dan mati atau tidak? Kalau misalkan dia kelaparan dan mati, maka tidak wajib dizakati. Tapi kalau misalkan itu hanya sebagai pelengkap, yang mana kalau tanpa dikasih pun dia itu normal, dia juga bisa gemuk, maka tetap wajib dizakati. Dilihat dulu apa namanya urgensinya memberi makan ketika sore ini. Apakah itu berdampak pada kesehatan dari hewan ternak tersebut? Kalau memang berdampak, maka itu wajib. Kalau itu berdampak, maka itu tidak wajib dizakati. Misalkan juga selama 1 tahun, itu selama 10 bulan musim hujan, padang rumput banyak sehingga orang bisa ngelepas hewan ternaknya, tidak perlu dicarikan rumput. Tapi kok ada 2 bulan, yang mana 2 bulan ini wah susah nyari rumput, kalau dilepas pun nggak bisa nyari, harus beli. Maka dalam kondisi seperti ini tidak wajib dizakati. Wa ammal asman fasyai'ani. Nah, adapun asman ini adalah suatu zat yang menjadi tolak ukur harga. Pada dasarnya yang dimaksud di kitab-kitab salaf, kitab-kitab kuning, asman itu hanya 2, yaitu emas dan perak, dinar dan dirham. Nah, tapi kemudian ulama kontemporer, ulama masa kini kemudian mengkiaskan 2 hal ini dengan mata uang, yang mata uang kertas. Sebab apa? Sebab kita sekarang tidak pakai dengan emas dan perak, kita jual belinya menggunakan uang kertas. Nah, dan itu dianggap sebagai penggantinya. Maka kemudian dari situ kemudian zakat juga diwajibkan pada mata uang kertas. Tapi nisabnya tetap mengikut kepada emas atau perak. Wa syaraitu wujub zakati fiha khamsatu asya. Nah, syarat wajibnya ada 5. Kalau tadi ada
6, kalau ini 5. Apa saja 5 itu? Nah, 5 itu adalah semua syarat yang ada pada hewan ternak tadi dikurangi as-saum. Nah, karena apa? Saumu hanya ada di hewan ternak, yaitu tadi diberi makannya, makannya dia dilepas. Nah, selebihnya sama syarat wajibnya, yaitu muslim, kemudian merdeka, kepemilikan penuh, nyampe haul dan nisab. Nah, ini. Jadi kalau punya emas atau perak yang itu bukan perhiasan yang dipakai sehari-hari. Kalau perhiasan yang dipakai sehari-hari itu tidak dizakati. Yang dizakati adalah emas atau perak atau mata uang yang itu ditabung. Menjadi tabungan yang diendapkan selama 1 tahun. Ya, selama 1 tahun. Nah, itu wajib dizakati. Kalau mencapai nisab dengan syarat tadi, dia yang mengendapkan adalah seorang muslim, dia merdeka, kemudian itu adalah miliknya pribadi secara utuh. Kemudian wa amma zuru, kemudian zakat pertanian, fatajibu fiha bi thalathati syara'id. Syarat zakat pertanian yaitu ada 3. An yakuna mimma yazra'ul adamiyun. Nah, ini syarat wajibnya termasuk juga dia harus Islam, merdeka, kemudian pemilikan penuh. Kemudian nyampe nisab, tapi tidak perlu haul kalau zakat pertanian. Jadi 4 syarat wajib yang tadi kami sebutkan, yaitu Islam, merdeka, pemilikan penuh, kemudian sampai nisab. Nah, ditambah 3 lagi, yaitu an yakuna mimma yazra'ul adamiyun. Nah, pertaniannya itu hasilnya adalah yang ditanam oleh anak Adam, oleh manusia, bukan tumbuh sendiri di hutan misalkan. Ada orang kok kerjaannya panen kurma yang ada di gurun, yang di oase itu, kurma liar. Atau ada orang yang dia panen buah-buahan yang hidup liar di hutan. Nah, itu tidak wajib dizakati. Yang wajib dizakati itu kalau dia tanam sendiri. Wa an yakuna qutan mudakhkharan. Yang kedua, yang pertama tadi harus dia nanam sendiri. Manusia, orang yang nanam, bukan tumbuh sendiri. Kemudian yang kedua, mudakhkharan, qutan mudakhkharan, sesuatu yang dapat disimpan jangka waktu lama. Sesuatu yang bisa disimpan jangka waktu lama. Bentuknya biji-bijian atau yang semisalnya. Jadi seperti beras, ya kan? Kemudian kacang, gandum. Itu syarat yang kedua. Nah, ini kan kacang-kacangan, beras, gandum itu kan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Nah, wa an yakuna nisaban wa huwa khamsatu awsuq la qashra ali. La qashra ali. La qashra ali. Wa an yakuna nisaban wa khamsatu awsuq la qashra ali. La qashra alaiha. Nah, jadi tadi syarat wajibnya itu tadi ada 4 tadi, ditambah 2. Yang pertama muslim, kemudian pemilikan penuh, merdeka, nyampe nisab, tanamnya
oleh manusia, bukan tumbuh sendiri. Kemudian yang keenam, tanaman tersebut adalah sesuatu yang bisa disimpan lama. Jadi syaratnya ada 6. Ya. 4 seperti yang awal tadi, Islam, merdeka, kemudian pemilikan penuh, nyampe nisab, tambah 2, ditanam oleh manusia, kemudian yang keenam, sesuatu yang bisa disimpan lama. Nisabnya adalah khamsatu ausuk, 5 ausuk tanpa kulit. Misalkan padi ya berarti beras, bukan gabah. Nah, kalau ada kulitnya berapa nisabnya? Nah, kalau ada kulitnya 2 kali lipatnya nisabnya. Berarti asyratu ausuk, 10 wasak. Berapa kalau 5 ausuk itu? Nah, kalau 5 ausuk itu, kalau beras ya, itu sekitar 815 kilogram. 815 kilogram. Nah, kalau gabah berarti ada kulitnya, berarti 2 kali lipatnya, sekitar 1630 kilogram. 1630 kilogram. Berarti sekitar 1 kintal 6. 1,6 kintal. 6 kintal. 1,6 kintal. Nah, kemudian wa ammas thimar fatajibu zakatu fi syai'aini minha, samratul nakhli wa samratul karmi. Nah, adapun kalau buah-buahan, maka yang wajib dizakati adalah buah kurma dan anggur. Dan syarat wajibnya sama seperti tadi, seperti pertanian sama. Nah, kepemilikan penuh, Islam, kepemilikan penuh, merdeka, sampai nisab. Nisabnya berapa? Sama seperti hewan, seperti pertanian tadi, yaitu khamsatu ausuk. Kemudian tidak ada haul. Pertanian maupun tadi buah-buahan itu tidak ada haul. Kapan dikeluarkan zakatnya? Dikeluarkan zakatnya ketika panen. Setamata. Jadi ketika panen kemudian diketahui berapa beratnya, langsung kalau nyampe nisab maka dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian ini hasil pertanian ini, kalau misalkan masih satu jenis, meskipun beda-beda macamnya, kalau masih satu jenis maka itu dicampur jadi satu. Misalkan ada beras yang kualitas unggul, kemudian beras kualitas yang kurang unggul. Nah, ini nisabnya dijadikan satu. Kalau misalkan dari satu pemilik. Nah, kalau masih satu jenis campur. Itu juga kurma, misalkan ada kurma rutop, kemudian kurma ajwa, itu dijadikan satu. Sama masih satu jenis. Kalau sudah beda, misalkan bentuknya pertanian kurma sama anggur, maka beda, nisabnya sendiri-sendiri. Kalau misalkan masih satu jenis, maka dicampur. Nisabnya jadi satu. Nah. Kemudian wa amma urudu tijarah fatajibu zakatu fiha bi syara'itil madhkura fil athman. Kemudian yang terakhir yaitu zakat perdagangan. Nah, zakat perdagangan ini syarat wajibnya sama seperti pada mata uang tadi, yaitu Islam, kemudian merdeka, pemilikan penuh, sampai nisab. Nah, nisabnya sama seperti emas. Nanti akan disebutkan perinciannya pada pertemuan berikutnya. Kemudian haul. Haul. Untuk kepemilikannya selama 1 tahun. Nah, tapi ditambahin lagi, apa itu? Yang keenam, ada niat untuk dipakai berdagang, karena namanya juga zakat perdagangan.
Kalau misalkan Anda beli sesuatu kemudian tidak diniatkan untuk berdagang, maka itu tidak wajib dizakati. Nah, kalau misalkan ada orang beli dari awal memang untuk diniatkan untuk berdagang, maka sejak dia memilikinya itu sudah masuk hitungan haul. Kan dia belinya di bulan Syawal, 1 Syawal. Maka dari mulai 1 Syawal itu sudah mulai hitungan untuk haul. Maka 1 Syawal tahun depannya itu sudah wajib mengeluarkan zakat. Nah, beda halnya kalau dia beli awalnya tidak untuk niat didagangkan. Awalnya untuk disimpan. Beli banyak beras untuk disimpan. Tapi kemudian di tengah-tengah dia ingin menjualnya, menjual belikannya. Maka ini hitungan haulnya dimulai ketika dia menjualnya. Bukan baru niat, tidak. Tapi mulai menjualnya itu dihitung dari situ. Hitungan tanggal haulnya. Nah, ini yang ke-6. Kemudian yang ke-7, syaratnya yaitu dimilikinya dengan imbal balik. Membalik apa maksudnya? Yaitu ada transaksi. Bukan dengan sesuatu yang tidak transaksi. Misalkan diberi orang atau dapat warisan. Nah, itu tidak masuk zakat tijarah. Jadi syaratnya harus ada transaksi dulu di situ. Ada jual beli atau apa, bukan sesuatu yang tidak ada imbal balik. Nah, syaratnya ada 7. Nah, Islam, merdeka, pemilikan penuh, kemudian sampai nisab, kemudian ada haul, kemudian ditambah 2 lagi yaitu ada niat untuk melakukan jual beli, berdagang, kemudian yang ke-7 kepemilikannya itu dengan cara ada imbal balik, bukan diberi orang atau bukan karena hibah atau waris. Nah, kalau misalkan ada orang kemudian dapat warisan toko besar, bagaimana zakatnya? Apakah dia nggak wajib zakat? Ya, tetap wajib zakat, tapi itu setelah dia melakukan jual beli. Setelah dia melakukan jual beli. Jadi setelah jual belinya mencapai nisab. Jadi kalau sudah omsetnya nyampe nisab, omsetnya jual beli sudah sampai nisab, keuntungannya sudah sampai nisab, nah, maka di situ sudah mulai hitungan haul. Jadi hitungan haulnya bukan saat dia menerima warisan, bukan. Tapi ketika omsetnya setelah dia jalankan, ternyata omsetnya itu nyampe haul. Nah, transaksinya itu sampai nisab. Kalau transaksi sudah sampai nisab, maka di situ sudah mulai hitungan tanggal haul. Jadi bukan dari awal dia menerima waris. Karena ketika sudah transaksi jual beli, kemudian ada dia kulaan, nama istilahnya kulaan. Jadi hitungannya tuh ketika dia mulai kulaan itu. Dia beli ulang barang untuk dia jual lagi. Nah, di situ udah mulai hitungan haul. Jadi bukan sekedar dia menerima. Karena kalau sudah sekedar menerima itu tadi bukan termasuk imbal balik karena dia dapat warisan, sekedar warisan. Kalau orang dapat warisan toko maka itu belum masuk hitungan tanggal haul. Jadi setelah dia beli barang, belanja barang untuk dia jual lagi, nah itu baru masuk hitungan haul. Ini di sini bedaannya. Nah, saya kira ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar atau kepada pengurus Kebun Salim, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan selama kami menyampaikan materi ini. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.